Kita buka redaksi pagi akhir pekan kali ini. Nah, ini Bram, kalau selain susu sapi, ada susu kambing yang juga banyak ternyata digemari oleh masyarakat ya. Dan saat ini, susu kambing ini bahkan sudah dijual dalam bentuk kemasan untuk mempermudah mengkonsumsinya. Dan susu kambing ini juga menjadi minuman protein alternatif untuk menjaga kesehatan tubuh. Iya, betul sekali. Tapi seperti apa proses pemberian pakan hingga pemerahan susu kambing ini? Kita simak bersama informasi berikut ini. Tuh, basah. Salah satu yang disibukkan dengan kegiatan beternak kambing berada di kawasan Legoso, Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Ada 80 ekor kambing yang saat ini dipelihara. Eits, tapi yang berbeda, tempat ini tidak hanya fokus pada kambing untuk dipotong, tapi juga diperah susunya. Pakan utama untuk kambing, ya ini, rumput. Namun bagi peternak urban, mencari rumput liar tak semudah seperti dulu kala. Bahkan tak jarang para peternak kambing harus mencari sampai keluar wilayahnya untuk mendapatkan pakan rumput. Idealnya, kambing makan 10% dari bobot tubuhnya. Misalkan kambing dengan bobot 50 kg, minimal makan 5 kg rumput atau pakan alternatif. Udah, karena banyak. Biar susunya banyak, biar cepet gede juga. Oke, waktunya memerah susu. Nih saya pernahnya itu memerah sapi. Kalau kambing beda ya Bang ya katanya ya? Beda. Jadi daripada nanti saya memerah dituandang. Mendingan diajarin dulu. Ini gimana Bang caranya Bang? Ini untuk nahan putingnya. Ini untuk mengeluarkan susunya. Tahan. Oh. Oke. Bisa. Nah tadi kalau pemirsa bilang kan, wah kok dibuang-buang? Memang harus agak dikeluarin dulu ya. Dibuang 2 kali supaya tidak ada bakteri yang masih ada di ujung-ujung ini. Pas takutnya pas di tiduran tuh kena kotorannya sendiri atau apa, malah nggak steril. Oke, sudah mulai bisa lah. Oke, saya coba ya. Dalam sehari, kambing akan diperah sebanyak 2 kali dengan interval waktu 12 jam. Kambing akan memproduksi susu setiap harinya dan harus diperah, sebab bila tidak, kambing akan mengalami mastitis. Mastitis merupakan peradangan jaringan internal pada kelenjar kambing akibat infiltrasi mikroba dalam putih atau adanya luka yang dapat menyebabkan infeksi akut maupun kronis. Salah satu penyebabnya adalah tidak diperah rutin atau produksi susu tidak steril. Dalam sehari, satu kambing betina dewasa bisa menghasilkan 2-4 liter susu kambing. Susu kambing juga harus segera disaring sebelum diolah masak dan dikemas, agar tidak ada kotoran seperti bulu kambing yang ikut terbawa. Oh ya, meski susu induk kambing diperah, anak kambing juga tetap akan kebagian susu, berupa susu tambahan yang serupa dengan pengganti susu induk. Pemirsa kalau sadar juga ini si ground dari kandang ini agak jauh di bawah. Sebetulnya ini juga jadi salah satu kunci penentu apakah susu kambingnya menjadi berbau atau tidak. Karena kalau terlalu dekat, tentunya si kotoran kan akan mudah tercium, aromanya akan mudah masuk juga ke si bagian bawah kambing dan itu berpengaruh untuk aroma. Jadi kalau jauh seperti ini lebih tidak bau. Jadi istilahnya tuh nggak perengus, nggak kenceng. Lanjut, kambing biasanya akan dimandikan menjelang siang hari agar kambing mendapat sinar matahari setelah dimandikan dan tubuhnya menjadi lebih cepat kering. Nyeruduk paling dikit lah. Mandi ya, mandi. Ini kalau membersihkan si kambing ada yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalau bersihin bagian pala jangan sampai kena telinga. Nanti airnya bisa masuk ke dalam. Wah, nanti malah jadi ada jamur-jamur. Yang kedua adalah bersihkan paling bersih, paling ekstra tuh di bagian bawahnya dan juga di bagian bokongnya, karena dia kan kalau pup tuh suka langsung duduk tuh. Jadi biar bersih dan tidak berbau kandangnya. Itu basah. Dah, tinggal di shampoo. Selain hindari menyiram langsung ke bagian telinga kambing, pastikan juga belakang kepala kambing bersih dari kotoran dan sabun, terutama di bagian seputar leher hingga antara 2 tanduk.
Hal ini karena bagian tersebut merupakan tempat kutu meletakkan telurnya dan dapat berkembang biak. Nah ini nih yang harus dibersihin juga nih. Maaf ya. Jangan ditendang, jangan ditendang. Apakah bisa istirahat? Belum. Waktunya kambing makan sore supaya proteinnya terjaga dan menghasilkan susu lebih banyak. Oke, energi saya sudah mulai terkuras. Ini madu apa ini madu? Oke, ini juga nggak kalah penting. Ini molase atau tetes tebu. Jadi selain diberikan ampas tahu, ini juga ada ampas tempe, campur molase juga supaya menambah stamina dan juga bikin si kambing jadi menghasilkan banyak susu. Molase atau yang lebih dikenal dengan tetes tebu adalah limbah utama dari proses pemurnian gula yang memiliki tekstur encer berwarna hitam dan baik untuk pakan ternak. Paling Dutchman. Proses pengolahan susu kambing pada dasarnya cukup dengan memasak atau merendam susu pada air dengan suhu 70 derajat Celcius selama 5-10 menit. Proses ini bertujuan untuk membunuh bakteri perusak dan dapat membuat susu menjadi cepat basi. Kalau ini tidak pakai pengawet berarti, Pak? Tidak sama sekali. Justru ini kita sistem alami yang benar-benar tidak ada efek samping, supaya susu ini disimpan sampai 2 bulan, 3 bulan dia tahan. Tidak berubah rasa dan tidak berubah warnanya. Terakhir, susu kambing dapat segera dikemas dan dibekukan atau disimpan dalam suhu rendah sebelum dikonsumsi agar kandungan nutrisinya terjaga 100% dan dapat bertahan hingga 2 bulan tanpa bahan pengawet. Saya juga nggak mau ketinggalan dong mencicipi susu kambing. Ingat, kalau makan daging kambing, kurangi bahan-bahan tambahan yang malah dapat membuat kolesterol menjadi naik ya. Dan kalau minum susu kambing, juga jangan terlalu banyak ditambah gula agar tubuh bisa merasakan manfaat baik dari kandungan si susu kambing. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Tangerang Selatan.